Halo adik-adik, apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada, kita semua tetap semangat dan serius untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari agar beriman, agar beriman, agar beriman pada Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari agar beriman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari agar beriman, agar beriman, agar beriman pada Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari agar beriman. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami semuanya. Hari ini kami bisa hidup dan beribadah, itu semua adalah karena kemurahan-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian tentang cerita kita minggu yang lalu? Hayo, siapakah satu-satunya yang bisa menjamin kita masuk surga? Apa jawabannya, ayo? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Lalu, dari manakah kita bisa tahu bahwa Yesus yang menjamin kita? Jawabannya ialah dari firman-Nya, yaitu Alkitab.
Itulah sebabnya adik-adik, kita sangat perlu bersungguh-sungguh untuk belajar dari firman Tuhan. Karena apa? Karena dengan mendengarkan tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, maka adik-adik semua bisa yang pada akhirnya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Seperti tokoh-tokoh iman yang sudah kita dengarkan selama ini. Oke? Nah, mari kita buka Alkitab kita dan marilah kita membaca atau mendengarkan dengan serius apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita ulangin ya. Buka Alkitabnya dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita iman ya dari seseorang yang bernama Menno Simons. Siapa itu Menno Simons? Nah, hari ini kita akan bahas ya. Menno Simons sama seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli. Menno Simons adalah seorang imam Katolik yang akhirnya mengerti dan mempercayai bahwa tidak ada cara lain untuk menghapuskan dosa selain oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Menno lahir di Friesland, Belanda pada tahun 1496. Dia adalah putra seorang peternak di desa Witmarsum. Ia mengakui bahwa 2 tahun sesudah ia disahkan menjadi imam Katolik, di saat itulah ia baru membaca Alkitab. Sebelumnya, Menno tidak pernah membacanya dan hanya mengetahui sedikit saja tentang Alkitab. Dari mana? Dari liturgi di gerejanya. Menno disahkan menjadi imam Katolik pada bulan Maret 1524. Pada saat itu, Menno masih berumur 28 tahun. Namun, sekalipun ia sudah menjadi imam di gerejanya, ia banyak menghabiskan hari-harinya dengan melakukan kegiatan yang kurang baik, seperti minum minuman keras, dan bermain kartu atau berjudi. Tidak baik ya. Selain itu, ia juga mengakui bahwa yang ia lakukan ialah segala yang sia-sia atau tidak berguna. Menno selalu berusaha mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Ia juga selalu ingin dipuji, dibanggakan oleh orang lain. Ia juga ingin dirinya sukses dan terkenal seperti kebanyakan pemuda-pemudi lainnya. Dan yang paling ia sombongkan ialah ketika ia dipuja dan dihormati dan ditaati oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang yang lebih tua darinya.
Sombong sekali ya dia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga mirip seperti Meno itu? Apakah adik-adik selalu membanggakan diri atau menyombongkan diri dan melakukan perbuatan yang tidak benar? Mungkin adik-adik yang di rumah bisa saja sama seperti Meno, bukan? Tapi kalau adik-adik tidak menyombongkan diri, tidak apa-apa, itu benar. Nah adik-adik, cerita Meno gak sampai di situ aja. Meno bisa berubah loh pada akhirnya. Nah kita lanjutkan ya ceritanya ya. Meno tidak langsung percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamatnya. Meno itu butuh waktu yang begitu lama sebelum berpisah dengan gerejanya yang mengajarkan yang kurang benar. Pada tahun 1525, disitulah Meno mulai ragu dengan ajaran gerejanya yang mengatakan bahwa roti dan anggur yang diberikan pada saat perjamuan kudus di gerejanya itu adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus. Awalnya Meno berpikir bahwa itu adalah suara iblis yang mencoba menggoyahkan imannya kepada roti dan anggur itu. Meno merasa berdosa karena sudah meragukan roti dan anggur itu sebagai tubuh dan darah Yesus yang asli. Namun, setiap kali ia meminta ampun dan berdoa, ia tetap tidak bisa menghilangkan keraguannya itu. Kemudian, melalui ajaran yang dituliskan oleh Luther dan Zwingli, Meno pun memahami bahwa ajaran gereja mereka tentang roti dan anggur itu adalah buatan akal manusia karena tidak sesuai dengan yang tertulis di Alkitab dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Semakin hari, ia semakin mengerti bahwa keyakinannya selama ini tentang roti dan anggur di dalam perjamuan kudus atau misa itu adalah benar-benar salah. Ayo coba dulu ingat. Tadi si Meno berpikir roti dan anggur itu seperti apa? Meno awalnya berpikir bahwa roti dan anggur itu adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetapi semakin hari dia mengerti bahwa itu salah. Kita lanjut ceritanya ya. Meno mengingat betapa dalamnya keyakinannya dulu itu sampai ia selalu berkata kepada roti dan anggur yang dimakannya itu, "Engkau telah menyelamatkan saya." Itu artinya adik-adik. Nah padahal salah ya. Meno awalnya sangat mempercayai bahwa roti dan anggur yang dimasukkan ke mulutnya itulah yang menyelamatkannya. Padahal roti dan anggur itu hanyalah sebagai simbol atau lambang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Nah adik-adik bentar dulu nih. Adik-adik jangan mikir anggur yang bulat itu ya. Bukan seperti itu. Bukan anggur yang bulat itu yang dimakan. Tetapi anggur di sini adalah sebuah minuman. Oke, paham ya? Nanti adik-adik bisa lihat itu di gambar. Inilah minumannya. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Roti itu tadi hanyalah sebagai kiasan dari tubuh Yesus yang pernah tersiksa dan menderita. Sementara anggur itu hanyalah sebagai kiasan dari darah Yesus yang pernah tercurah untuk mengampuni segala dosa manusia.
Jadi sebenarnya itu dimakan dan diminum sebagai cara untuk mengingat Yesus yang sudah benar-benar pernah datang dan mati demi menyelamatkan seluruh manusia. Selain ajaran mengenai misa atau perjamuan kudus, Menno juga mulai memikirkan dan tekun mempelajari dan merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang tertulis di Alkitab mengenai baptisan. Menno sangat terdorong untuk semakin mengerti apa ya sebenarnya yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya, karena pada tanggal 20 Maret 1531, di tempat tinggalnya ada seorang penjahit keliling yang dipancung karena sudah dibaptis untuk kedua kalinya. Wah, mengerikan sekali ya adik-adik. Hanya karena dibaptis 2 kali, mereka harus membunuh penjahit itu. Benarkah Tuhan mengajarkan hal seperti itu? Tentu tidak. Tidak, Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Lalu, tidak lama kemudian terjadi lagi pembunuhan yang kejam kepada banyak orang karena baptisan itu. Dan salah satu dari yang dibunuh itu adalah saudara Menno sendiri. Wah, sedih sekali ya. Di saat itulah Menno merenungkan kehidupannya yang penuh dosa dan kejahatan. Menno pun berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memohon supaya Tuhan memberikan anugerah-Nya untuk mengampuni semua perbuatan dosanya. Menno akhirnya menyadari bahwa ia sangat menderita karena dosa-dosanya, dan ia memohon supaya ia diberi kehidupan yang baru dan keberanian untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dengan imannya kepada Yesus yang mengampuni dosanya, maka hidup Menno pun berubah. Dulu Menno itu berpura-pura baik dan suci. Sekarang ia menjadi tegas dan tanpa ragu memberitakan satu-satunya kebenaran, itulah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Wah, indah sekali ya adik-adik. Akhirnya, si Menno ini memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Imannya yang benar itu adalah mempercayai bahwa Yesuslah yang sudah memberikan pengampunan dosa kepadanya dan kepada siapapun juga yang menerima Tuhan Yesus. Dan ia juga mengimani bahwa roti dan anggur yang ia makan itu hanyalah sebatas simbol untuk mengingat pribadi Yesus yang sudah berkorban baginya dan bagi dunia. Sekarang, apakah adik-adik sudah memiliki iman yang benar seperti Menno Simons itu? Tuhan Yesus mau supaya adik-adik semua menyadari terlebih dahulu segala dosa dan kejahatan adik-adik, lalu mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah berkorban sampai mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa kalian. Renungkanlah semua dosa yang sudah kalian lakukan selama ini, mulai dari kalian lahir sampai hari ini. Akuilah itu dengan sungguh-sungguh dan mintalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan mengampuni, dan sebenarnya ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni adik-adik semua. Nah, bagian adik-adik sekarang ialah mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan untuk diri kalian secara pribadi. Kenapa? Karena di dalam firman itulah
Tuhan menceritakan tentang pengampunan dosa yang sudah dikerjakannya bagi kita semua. Ketika adik-adik sudah mempercayai firman-Nya itu, maka kalian pasti akan berubah dan bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya, seperti Menno Simons. Maka dari itu adik-adik, mulai sekarang berjuanglah untuk memiliki iman yang benar itu ya. Oke? Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita ulang sekali lagi ya. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajari kami untuk percaya kepadamu. Bimbinglah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayai bahwa Engkaulah Juru Selamat kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan judul lagu Maukah Engkau Bebas dari Dosa?